Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ahmad Prasetyo dari kelas manajemen B akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis pada perusahaan dagang Dewa Elektrik Prasetyo, yang dimana usaha ini memproduksi sepeda listrik. Pendahuluan. Perusahaan dagang Dewa Elektrik Prasetyo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda listrik. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam industri sepeda listrik Indonesia dan berkontribusi positif terhadap lingkungan dengan menyediakan alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Adanya rekomendasi pemerintah terhadap pengguna kendaraan listrik. Tentu saja hal ini menjadi peluang baik bagi perusahaan dagang Dewa Elektrik Prasetyo untuk terlibat dalam pasar listrik di Indonesia. Selain itu, didukung dengan regulasi pemerintah, membuat peluang pasar semakin terbuka, sehingga masyarakat perlahan akan beralih dari kendaraan beremisi karbon ke kendaraan elektrik atau yang menggunakan listrik. Perusahaan ini memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Aspek legal. Identitas. A. Nama perusahaan dagang Dewa Elektrik Prasetyo. B. Nama pemilik Fajar Ahmad Prasetyo SM MM. C. Alamat perusahaan kawasan Kim Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat 41363. Jenis usaha perusahaan dagang. Jenis perusahaan sepeda listrik ini adalah dalam pembuatan sepeda listrik standar dengan baterai. Jenis produk sepeda listrik. Akte notaris 0.155. Izin usaha 1. Izin perdagangan. Anda mungkin perlu izin perdagangan atau lisensi pedagang untuk menjual sepeda listrik. 2. Izin pajak. Mendaftar sebagai pemungut pajak penjualan atau pajak pertambah nilai PPN jika berlaku di wilayah Anda. 3. Sertifikat produk. Pastikan sepeda listrik Anda memenuhi standar keamanan dan regulasi lingkungan yang berlaku. Ini mungkin memerlukan sertifikat produk tertentu. Aspek pasar dan peluang bisnis. Pasar sasaran adalah kelompok konsumen atau bisnis yang menjadi fokus strategi pemasaran suatu produk atau layanan. 2. Peluang pasar. Peluang pasar menurut Kotler 2008 adalah suatu bidang kebutuhan pembeli di mana perusahaan dapat beroperasi secara menguntungkan. Strategi marketing mix atau bauran pemasaran adalah landasan atau model utama untuk suatu bisnis atau usaha dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. 1. Strategi produk. Strategi produk adalah salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya sangat penting dalam studi kelayakan bisnis. Penjualan sepeda listrik. Lingkungan memainkan peran penting karena sepeda listrik dianggap sebagai solusi ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara.
Analisis lingkungan juga melibatkan keberlanjutan bahan baku, proses produksi, dan dampak lingkungan yang siklus hidup spiral listrik. Di sisi sosial ekonomi, pemahaman tentang bagaimana spiral listrik dapat mempengaruhi masyarakat luas penting. Hal ini termasuk spiral listrik dapat meningkatkan mobilitas, aksesibilitas, dan dampak pada kesehatan masyarakat. Faktor sosial ekonomi juga mencakup aspek ketenaga kerjaan, baik dalam produksi sepeda listrik maupun dalam rantai pasok dan layanan. Aspek teknis dan teknologi. Dalam lokasi yang luas mencapai 3.000 meter persegi di Jalan Arteri Kim Parumulia, Kecamatan Ciantel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Aspek teknisnya memegang peranan penting. Pertama, perencanaan ruang bangunan yang menjadi krusial. Area ini dapat dialokasikan untuk kantor, administrasi, gudang, penyimpanan sepeda listrik, yang ruang pemeran, serta mungkin area produksi atau bengkel. Aspek infrastruktur juga harus diperlihatkan. Pastinya kebutuhan listrik untuk operasional, baik untuk kantor maupun produksi sepeda listrik, bisa terpenuhi. Kemudian ketersediaan air bersih untuk keperluan produksi atau harian juga penting. Kemudian lokasi yang dekat dengan gerbang utama, memudahkan akses bagi klien dari luar kota. Juga pasti ada akses transportasi yang memadai untuk tenaga kerja serta distribusi produk. Lanjutan aspek teknis penilaian hasil value. Kebutuhan 1. Pasar. Nilai lokasi yang ideal 40. Arteri KIC 35. Galumas 30. Kelari 25. Cilamaya 10. Kebutuhan tenaga kerja, nilai lokasi yang ideal 30. Arteri KIC 25, Galumas 20, Kelari 15, Cilamaya 10. Kebutuhan bahan baku, nilai lokasi yang ideal 15. Arteri KIC 10, Galumas 10, Kelari 8, Cilamaya 9. Kebutuhan transportasi, nilai lokasi yang ideal 10. Arteri KIC 10, Galumas 8, Kelari 8, Cilamaya 5. Kebutuhan lainnya, nilai lokasi yang ideal 5. Arteri KIC 5, Galumas 5, Kelari 4, Cilamaya 3. Jumlah total nilai lokasi yang ideal 100. Arteri KIC 85, Galumas 73, Kelari 60, Cilamaya 37. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu arteri KIC dengan nilai 85. Perbandingan biaya. Jenis biaya 1. Bahan baku. 2. Bahan bakar dan listrik. 3. Biaya operasi. 4. Biaya umum. 5. Lainnya. Arteri KIC 1. 150. 2. 50. 3. 55. 4. 60. 5. 5. Yang selanjutnya Galumas. Bahan baku 170, bahan bakar dan listrik 60, biaya operasi 60, biaya umum 70.
lainnya 10. Untuk lari 170 bahan baku. Bahan bakar dan listrik 65, biaya operasi 62, biaya umum 70, lainnya 10. Silamaya untuk bahan baku 175, 2 bahan bakar dan listrik 67, biaya operasi 64, biaya umum 72, lainnya 10. Jumlahnya arteri KIC 320, lalu mas 370, lari 377, Silamaya 388. Berdasarkan metode perbandingan biaya, maka lokasi yang dipilih yaitu arteri KIC dengan biaya 320 unit per unit. Aspek finansial. Dalam rencana kebutuhan modal untuk perusahaan dagang Dewa Elektrik Prasetyo, investasi awal sebesar 1M diproyeksikan dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Pajak sebesar 10% diterapkan pada pendapatan tahunan sebesar 450 juta dan biaya tahunan sebesar 200 juta. Penyusutan dihitung sebagai investasi dibagi dengan umur ekonomisnya, yaitu 13 miliar per 5 tahun atau 2.600.000 juta per tahun. Total biaya yang diperkirakan sebesar 900 juta dengan penyusutan sebesar 800 juta dan biaya lainnya sebesar 100 juta. Dengan laba sebelum pajak EBT sebesar 3 miliar, pajak sebesar 10%. Dari jumlah itu 300 juta dihitung sehingga laba setelah pajak IAT menjadi 2.700.000 juta rupiah. Tabel cash flow selama 10 tahun, dan ini jumlahnya saldo akhir kas sekitar 46 miliar kurang lebih. Tabel rekapitulasi. Nomor 1, alat ukur PP hasil 2 tahun, hasil 2,10 tahun. Rata-rata industri IO 3 tahun, keterangan baik. 2, alat ukur NVT hasil 5.530.000. Rata-rata industri IO nya 8 miliar, keterangannya baik. 3, alat ukur IRR 25,36%. Rata-rata industri IO 20%, keterangan baik. Alat ukur AVR hasil 2%, rata-rata industri IO 1,5%, keterangan baik. Kelima, alat ukur PI hasil 2 kali, rata-rata industri IO 1 kali, keterangan baik. Sekian dari saya, terima kasih.